Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Triana, yang kali ini memasuki part yang keempat, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Aku tidak akan melepaskan kamu bersama orang lain. Kau tidak bisa tanpa aku, Sri. Begitupun juga aku. Kita harus selalu bersama dan akan selamanya tetap bersama. Tapi kau keterlaluan, Triana. Bukankah dulu kau sendiri yang mengatakan bahwa aku pasti akan menemukan kebahagiaanku? Lalu sekarang bagaimana aku akan menemukan kebahagiaanku kalau kau sendiri yang melarangku mencarinya? Kebahagiaan bukan hanya sekedar hidup berpasangan, Sri. Kamu itu tidak bahagia bersamanya. Ya, kau bisa bahagia bersamaku. Aku bisa menjadi ibu, saudara, sahabat seperti apa yang kau inginkan. Jadi, aku rasa kau tidak perlu laki-laki. Mulai dari saat itu, barulah Sri sadar, persahabatan antara ia dan sosok bernama Triana itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Aku ingin kau pergi, Triana. Aku tidak ingin bergantung apa-apa lagi denganmu. Wajah cantik wanita itu seketika berubah. Wajahnya sinis dan tatapannya tajam, seolah hendak melahap apapun yang berada di hadapannya bulat-bulat. Sri kehilangan kendali atas dirinya. Ia bahkan berulang-ulang kali berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Jika dia dipasung, ia akan membentur-benturkan kepalanya hingga berdarah-darah. Bahkan pergelangan tangannya ia gigit sendiri hingga sebuah luka yang cukup lebar menganga. Aku akan membawa anak ini. Jika ia tidak bisa kumiliki secara hidup-hidup, maka dia akan aku bawa ke alamku. Semua orang kalang kabut waktu itu. Perkataan Sri yang sudah dirasuki oleh sosok bernama Triana tersebut benar-benar membuat orang tuanya takut. Akhirnya, setelah cukup lama berunding, orang tua Sri akhirnya memutuskan untuk mengantar Sri pada ayah kandungnya yang merupakan seorang dukun. Ibunya berharap ayah kandung Sri bisa menyembuhkannya. Sesampainya di tempat sang ayah kandung Sri, ia disambut oleh sang ayah dengan haru. Yang sudah sangat lama dia benar-benar tidak pernah bertemu. Anehnya, selama hampir seminggu di rumah ayahnya, Sri tidak pernah kerasukan lagi. Biarlah dia tinggal di sini untuk sementara waktu, ujar sang ayah pada ibunya Sri. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ibunya mengizinkan Sri untuk tinggal sementara waktu di rumah ayahnya. Di sana ia menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagi Sri, ayahnya adalah orang yang baik meskipun terkesan cuek. Sri juga mempunyai saudara tiri yang baik sekali, bernama Adrianus. Bersama saudaranya, Sri seringkali diajak untuk mencari durian di hutan, mengawang getah di kebun, atau menjual sayur ke barak-barak karyawan perusahaan. Hingga sampai di suatu hari Sri memutuskan untuk bekerja pada sebuah warung makan untuk mencari penghasilan lain dan juga pengalaman. Sebelum berangkat, Sri dimandikan oleh ayahnya. Ingat, jangan berpergian pada malam hari, pesan ayahnya. Singkat cerita, Sri pun masuk bekerja di sebuah warung makan. Di sana ia berteman dengan seorang perempuan teman sekamarnya yang juga merupakan teman kerja. Pada mulanya Sri yakin sekali bahwa perempuan itu sangat baik terhadapnya. Tapi rupa-rupanya Sri salah. Perempuan itu ternyata 11-12 dengan teman-temannya sewaktu bekerja di gedung biliar dulu. Namun ada seorang laki-laki pelanggan setia warung itu yang sangat akrab dengan bos warung tersebut, dan ia juga satu kampung dengan perempuan itu. Hanya berbeda RT saja. Karena satu kampung,
Tentu banyak sedikitnya laki-laki itu tahu tentang si perempuan tersebut. Dan saat pemilik warung curhat pada si lelaki tentang aduan-aduan teman Sri yang mengeluhkan hasil pekerjaan Sri, lelaki itu malah membela Sri dengan mengatakan, "Saya kenal betul perempuan itu. Saya satu kampung dengannya. Kalau masalah pemalas, tidak diragukan lagi. Bahkan, CD yang ia pakai saja, neneknya yang cuci, Bu." Tapi, terpulanglah pada ibu, mau menelan bulat-bulat aduan itu atau menyelidikinya dulu sebelum percaya. Itu terserah ibu saja. Yang terlihat baik di depan belum tentu benar-benar baik, Bu. Saya lihat pekerjaan Sri itu cukup bagus. Dia cekatan dan bisa mengerjakan pekerjaan seorang diri. Terlebih bila ibu tidak ada di sini, Sri lah yang mengerjakan semuanya. Mulai dari memasak, mencuci piring kotor, menggoreng ikan, menyajikan makanan pada pelanggan. Itu hanya yang saya tahu. Entah apalagi pekerjaan-pekerjaan yang ia kerjakan selain itu. Dan anak buah ibu yang satu ini hanya duduk sambil bermain HP. Atau memang dasarnya begitukah sistem kerja di sini? Pemilik warung itu terdiam. Ia terhenyak mendengar perkataan laki-laki tersebut. Bahkan pada saya sendiri, dia juga pernah mengadukan tentang Sri. Katanya pemalas dan lain-lain. Tapi jujur saya tidak percaya, karena saya tahu betul siapa perempuan itu. Setelah hari itu pemilik warung makan rupanya menyelidiki sendiri tentang apa yang terjadi di balik laporan-laporan perempuan itu yang mengadukan hal-hal yang buruk tentang Sri. Ternyata motifnya sederhana, karena Sri mengetahui tentang hubungan panas perempuan itu dengan seorang laki-laki yang juga merupakan teman Sri dulu sewaktu ia bekerja di rumah sepupunya. Dan si perempuan itu tidak mau rahasianya dibongkar oleh Sri. Itu sebabnya ia menginginkan Sri diberhentikan dari rumah makan tersebut. Padahal Sri sendiri tidak ada niat sekecil pun ya untuk mengadukan perbuatan temannya kepada bosnya. Alhasil setelah semuanya terungkap, perempuan itu diberhentikan oleh bos. Dan sekarang Sri menjadi anak buah kesayangan si bos. Hari-hari berlalu begitu saja. Hari itu tepat pada tanggal 13, Sri memulai hubungan baru dengan laki-laki yang dulu membelanya. Laki-laki itu bernama Yudi. Dan sebulan setelahnya, Yudi datang ke rumah orang tua Sri untuk melamarnya. "Aku ini terserah yang punya badan saja. Kalau dia menerima, maka aku juga akan menerimanya," jawab ayah Sri. Akhirnya setelah hari raya Idul Fitri, pernikahan sederhana keduanya pun akan dilangsungkan. Akan tetapi 3 hari sebelum pernikahan, Sri terlanggar pantangan dari ayahnya yang mengakibatkan Triana kembali masuk ke dalam tubuh Sri. Ia mengamuk, bahkan 7 orang laki-laki yang sangat kuat tidak bisa menahan tubuhnya. "Kalian orang jahat, aku tidak akan melepaskan Sri untuk kalian." Calon suami Sri ini berpikir untuk membawa Sri pulang ke rumah ayah kandungnya saja. Mungkin beliau mempunyai cara untuk menyembuhkan Sri lagi. Tapi tentu dengan keadaan Sri yang seperti itu, ia tidak diizinkan untuk dibawa ke rumah ayah kandungnya yang berjarak 5 jam lebih dari desa tersebut. Jadi pernikahan mereka ini akan dilangsungkan di rumah si lelaki. Karena jarak yang jauh dan adanya ibu kandung Sri di sana, mengakibatkan ayah kandungnya tidak bisa hadir. Dan kemudian menyerahkan walinya kepada penghulu melalui surat yang beliau tulis sendiri. Dan calon suami Sri tidak sengaja mengajak Sri keluar malam, sehingga membuat Sri melanggar pantangan yang diberikan oleh ayahnya. Keadaan Sri saat itu sangat memprihatinkan. Bahkan orang-orang yang didatangkan untuk menyembuhkannya sama sekali tidak ada hasil. Bagaimanapun, Triana sangat menginginkan pernikahan itu dibatalkan. "Tinggalkan dia," bentak Sri dengan mata berapi-api. "Aku menyayanginya. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan dia? Dia tidak akan bahagia bersamamu. Kau sendiri,
Apa kau sayang terhadap Sri? Aku sangat menyayanginya. Kalau begitu, kau tidak akan menyakitinya. Tapi dalam keadaan sekarang, kau sudah sangat menyakitinya. Apa kau tidak menginginkan dia bahagia? Triana kemudian terdiam. Dia mulai menjauhiku. Aku tidak ingin kehilangan dia. Bila aku tidak bisa membawanya bersamaku secara baik-baik, maka aku akan memaksanya untuk ikut denganku. Itu artinya kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Kalau kau benar-benar sayang padanya, seujung jari pun kau tidak akan pernah menyakitinya. Tolong beri aku kesempatan untuk membahagiakannya. Aku berjanji tidak akan pernah menyakitinya. Berjanjilah, apapun yang terjadi antara keluargamu dan Sri ke depannya, kau tidak akan pernah meninggalkan dia sendiri. Tetap bersamanya hingga akhir, bagaimana? Tanpa ragu, laki-laki itu pun mengucap janji tersebut. Dan entah bagaimana setelah itu tubuh Sri melemah dan akhirnya jatuh pingsan. Tepat di hari pernikahan mereka, Triana kembali hadir. Namun ia tidak melakukan apapun, hanya suami Sri yang tahu kehadirannya kala itu. Hari-hari berlalu begitu cepatnya. Senyum dan tawa bahagia menghiasi kehidupan dua pasangan baru itu. Hingga suatu hari, masalah mulai bermunculan. Masalah-masalah itu datang dari pihak keluarga suaminya, yakni sang mertua yang selalu menunjukkan rasa tidak suka terhadap Sri yang dianggap membuat suaminya berubah. Karena semua gajinya kini tidak lagi diserahkan pada orang tuanya, melainkan ia yaitu bagi dua untuk Sri separuhnya, dan juga separuh lagi untuk orang tuanya. Namun bagi orang tuanya ini tidak cukup. Mereka ingin gaji suami Sri diserahkan semua kepada mereka, dan mereka yang memberi jatah 500.000 satu bulan untuk keduanya. Tentu saja hal itu tidak disetujui oleh suami Sri, karena setelah ia menikah, sudah kewajiban dia untuk menafkahi istrinya. Harusnya ia dan juga Sri yang memberi jatah tiap bulan pada orang tuanya. Jatah per bulan juga cukup banyak yang suami Sri ini kasih pada orang tuanya, yakni dengan jumlah 2,5 juta rupiah. Karena gaji di PT Leighton waktu itu sangat besar, sekitar 10-12 juta dengan bonus yang diterima setiap tanggal 17. Kalau kalian menginginkan gaji full cost seperti waktu aku bujang, tentu itu tidak bisa aku penuhi. Ya karena aku sekarang kan, aku juga memiliki tanggung jawab besar terhadap istriku. Dan kurasa dengan uangku yang aku berikan pada kalian itu, rasanya sudah cukup untuk 1 bulan. Lagi pula tidak ada cicilan apa-apa yang perlu kalian bayar, hutang, makan, dan minum. Semua biar aku dan istriku yang bayar. Jadi uang yang ku berikan itu khusus untuk kalian belanja. Bukankah itu lebih daripada cukup? Kau sudah menjadi anak durhaka. Kau berubah semenjak beristri. Pasti dia sudah menghasutmu kan? Ya Allah, Ma, Sri sama sekali tidak menghasutku. Bahkan dia sama sekali tidak tahu gajiku berapa. Diberi uang bulanan atau tidak, dia sama sekali tidak mengeluh. Dia tidak banyak menuntut, Ma. Ku dengar istrimu itu bukan perempuan baik-baik. Dia penjaga biliar, wanita malam. Dia itu pelacur. Astagfirullahaladzim. Ingat dalam berbicara, mah. Tidak baik menuduhkan seperti itu. Iparnya yang bilang, katanya dia pernah melihat istrimu di biliar PC. Aku tahu, istriku memang pernah bekerja di biliar. Lalu sekarang apa masalahnya? Sejak saat itu, memang banyak sekali fitnah-fitnah yang didengar oleh suami Sri ini. Tapi ia berusaha untuk menyembunyikan semuanya dari Sri. Namun karena banyak menyembunyikan hal yang tidak mengenakan itu, membuatnya menjadi pemurung. Tentu saja perubahan suaminya tersebut membuat Sri merasa aneh dan heran. Sebisa mungkin ia mencoba mencari tahu penyebab suaminya menjadi seperti itu, hingga akhirnya suaminya pun jujur kepada Sri. Aku memang pernah bekerja di biliar dan menjadi penjaga di gedung badminton. Tapi aku tidak pernah berbuat yang macam-macam. Aku digaji,
dan dengan uang gaji itulah aku makan. Tega betul mereka membuat fitnah seperti itu. Tapi aku tidak mau terlalu berlebihan membela diriku, karena percuma saja bila orang tidak percaya. Dan sekarang, keputusan ada di tanganmu. Kalau memang kau menginginkan hubungan kita berakhir, aku akan siap menerimanya. Suaminya menggeleng. Aku percaya kepadamu, dan sekarang aku lega karena sudah tidak ada rahasia lagi yang harus kusembunyikan darimu. Asal kau tahu, tidak peduli bagaimana orang membicarakanmu, apabila aku tidak membuktikannya sendiri, maka aku tidak akan percaya. Sri tersenyum. Lelaki yang berada di sisinya sekarang berpuluh kali lipat baiknya daripada mantan suaminya dulu. Sri bahagia bisa bersama dengan lelaki itu, lelaki yang selalu membelanya, bahkan di hadapan keluarganya sendiri. Dan ketika Sri hamil, pada waktu itu ibu mertuanya datang untuk meminta suami Sri pulang ke rumah, karena adik dari suami Sri akan menikah dalam waktu dekat ini. Kebetulan saat itu Sri tengah sakit. Maaf ma, aku tidak bisa pulang, dan pernikahan itu pun pasti akan berjalan lancar tanpa aku. Aku tidak bisa pergi karena istriku sedang sakit. Aku harus menjaganya. Mendengar penolakan suami Sri, ibu mertuanya seketika, ya seperti kebakaran jenggot. Ia menjumpai Sri agar kelak mati saat melahirkan, dan mengatakan anak yang dikandung Sri bukanlah anak dari suaminya. Padahal waktu itu Sri sama sekali tidak melarang suaminya untuk pergi. Namun yang namanya juga suami yang baik, tentu tidak akan pergi meninggalkan istrinya, apalagi saat itu istrinya tengah sakit parah. Dari awal aku tidak pernah menyukai istrimu itu. Dia sudah membuatmu menjadi durhaka kepada kami. Dia membawa pengaruh buruk kepadamu. Kudoakan semoga nanti ketika dia melahirkan anak haram itu, dia akan mati. Suami Sri menangis mendengar sumpah serapah dari ibunya yang ditunjukkan untuk Sri. Dan 2 hari setelahnya suami Sri dimarahi oleh sepupunya yang doyan kawin. Sepupunya itu mengatakan, hubungan antara kau dan orang tuamu tidak ada kata cerai. Sementara kau dengan istrimu, itu hanya orang yang dipersatukan dalam pernikahan dan suatu saat bisa bercerai. Kau bodoh kalau lebih memilih istrimu ketimbang orang tuamu. Hubungan antara aku dan orang tuaku memang tidak bisa bercerai. Dengan begitu, hubunganku antara aku dan anakku, selama ini aku tidak pernah bermaksud durhaka kepada orang tuaku. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan pada istri dan anakku, itu sudah sangat keterlaluan. Aku sudah dewasa, aku berhak untuk menentukan kehidupanku sendiri. Aku berkewajiban untuk menafkahi istri dan anakku, dan aku akan tetap mempertahankan mereka di sisiku. Karena bagiku, pernikahan hanya cukup sekali seumur hidup. Setakat kawin cerai itu ya tanpa tanggung jawab seperti kau pun rasanya aku bisa. Tapi setelah kita mengucap akad, disitulah tanggung jawab terhadap istri dan anakku mulai aku pikul. Dan hanya laki-laki hebat atau kepala keluarga yang tangguh yang bisa memikul tanggung jawab itu hingga mati. Andai tidak ada yang melerai, mungkin perkelahian antara suami Sri dan sepupunya itu tidak dapat dihindari. Kemelut masalah yang datang menerpa rumah tangga Sri dan suaminya itu begitu sangat dahsyat. Hanya segelintir orang yang mendukung keputusan suami Sri. Tapi hampir seluruh keluarga pihak orang tuanya mendukung dengan keputusan suami Sri tersebut. Karena mereka memang kenal betul dengan orang tua suami Sri itu. Hingga sampai saat ini Sri masih sangat dimusuhi oleh keluarga suaminya. Bahkan pernah beberapa waktu di tahun 2021 kemarin tepatnya, adik ipar Sri menghubungi suaminya, menanyakan kabar, tapi tidak pernah sekalipun menanyakan kabar Sri dan anak-anaknya. Sementara Triana, ketika cerita ini ditulis, ia sempat hadir di rumah Om Ras. Tapi meski ia hadir, ia sama sekali tidak mengganggu. Mungkin hanya sekedar menjenguk karena Om sudah menuliskan namanya berkali-kali dalam cerita ini. Dan untuk Upar, dia sudah meninggal beberapa tahun setelah ia memfitnah Sri. Upar meninggal dengan tragis. Tubuhnya hancur tergencet ketika kecelakaan.
sementara temannya yang menyetir baik-baik saja, bahkan hampir tidak mengalami luka yang serius. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menyimak part sebelumnya, saya sarankan untuk menyimaknya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari penggalan cerita kali ini dan juga keseluruhan partnya. Ya intinya, apapun yang terbaik kalian bisa ambil hikmahnya yang positif, yang buruk kalian buang jauh-jauh, dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Oh iya, terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa terus like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe channel ini, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.